Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai tugas akhir semester Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Anissa Eskom. Di sini kami mengambil tema transaksi keuangan UMKM Keluarga Khatulistiwa Pontianak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, ada Idelia Noviasari sebagai ketua dengan NIM 112-10233. Kemudian Julius Kristoforus Pito sebagai anggota dengan NIM 112-10252. Kemudian selanjutnya ada Yuliana Olivia Pidang sebagai anggota dengan NIM 112-10236. Dan yang terakhir ada Putri Febrianti sebagai anggota dengan NIM 112-10161. Pada bagian ini saya akan membahas ruang lingkup. Buku ini membahas tentang transaksi keuangan UMKM Keluarga Khatulistiwa Pontianak, tentang ruang lingkup sejarah UMKM, perkembangan UMKM, sistem berjalannya UMKM dalam pengolahan, pencatatan laporan keuangan, dan peran dalam peningkatan UMKM, agar si pembaca lebih mengetahui dan memahami apa yang sudah dijelaskan dalam buku ini. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang paling atas itu ada ketua, yaitu Agus Ramlan. Kemudian wakil ketuanya Abdul Aziz. Kemudian di bawahnya dibagi lagi menjadi 2 sekretaris dan 1 bendahara. Sekretarisnya Shirley Ardianti dan Yohan Benjamin, sedangkan bendaharanya Salmah. Kemudian di bawahnya lagi ada dibagi 2, yaitu Humas Dalam Negeri Niken dan Humas Luar Negeri Rati dan Sabiri. Selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa seksi. Yang pertama itu ada seksi bakti sosial, yaitu Kiki Novianti. Kemudian seksi pangan, yaitu Sabaria. Kemudian seksi seni budaya, Ika Kartika. Seksi keagamaan, Makmur Yasin. Dan yang terakhir adalah seksi perlengkapan, yaitu Sahat Pasaribu dan Juana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Idelia Noviasari dengan NIM 11210233. Proses bisnis sistem berjalan UMKM Keluarga Khatulistiwa. Yang pertama, prosedur penerimaan pendaftaran. Calon anggota datang ke Sekretariat UMKM untuk mendaftar masuk UMKM. Calon anggota diarahkan bagian sekretaris, kemudian sekretaris menerima pendaftaran calon anggota UMKM. Bagian sekretaris memberikan formulir pendaftaran dan calon anggota mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu, calon anggota menyerahkan data formulir kepada sekretaris. Sekretaris menerima data formulir pendaftaran dan disimpan sebagai arsip. Yang kedua, prosedur pencatatan buku anggota. Formulir yang sudah diisi oleh calon anggota akan menyerahkan data kepada sekretaris, kemudian bagian sekretaris menerima data dan mencatat data ke dalam buku anggota. Bagian sekretaris menyimpan arsip buku anggota. Yang ketiga, prosedur pembayaran kas dan baju anggota. Anggota harus membayar uang kas per bulannya kepada bendahara untuk kepentingan UMKM. Setelah menjadi anggota tetap, masing-masing anggota harus membayar untuk kartu anggota dan baju anggota kepada bendahara. Bendahara menerima kas dari anggota dan menerima biaya kartu anggota dan baju anggota. Pembuatan kartu anggota dan baju anggota ini bertujuan agar UMKM Keluarga Khatulistiwa semakin dikenal oleh masyarakat luas. Setelah kartu anggota dan baju jadi, anggota menerima kartunya dan baju anggota. Dan yang terakhir, prosedur laporan akhir bulan.
Setiap akhir bulan, bendahara menyerahkan data anggota dan menyerahkan laporan kas UMKM kepada ketua UMKM. Kemudian, ketua UMKM menerima data anggota dan menerima laporan kas untuk diarsipkan. Selanjutnya, activity diagram. Yang pertama ada activity diagram penerimaan pendaftaran. Yang pertama, calon anggota mendaftar untuk masuk UMKM kepada sekretaris, lalu sekretaris menerima pendaftaran calon anggota UMKM, kemudian memberikan formulir pendaftaran kepada calon anggota. Calon anggota mengisi data pendaftaran dan menyerahkan data formulir pendaftaran kepada sekretaris, dan sekretaris menerima data formulir pendaftaran dan disimpan kemudian end. Selanjutnya, activity diagram pencatatan buku anggota. Pertama, anggota menyerahkan data kepada sekretaris, kemudian sekretaris menerima data, lalu mencatat data ke dalam buku anggota, dan menyimpan arsip buku anggota, kemudian end. Selanjutnya, activity diagram pembayaran kas dan baju anggota. Pertama, anggota membayar kas per bulan kepada bendahara, kemudian membayar kartu anggota dan baju anggota kepada bendahara, lalu bendahara menerima kas dari anggota, selanjutnya menerima biaya kartu anggota dan baju anggota. Kemudian bendahara memberikan kartu dan baju, dan anggota menerima kartu anggota dan baju, kemudian end. Dan yang terakhir ada activity diagram laporan akhir bulan. Pertama, bendahara menyerahkan data anggota kepada ketua, kemudian bendahara menyerahkan laporan kas UMKM kepada ketua, selanjutnya ketua menerima data anggota dari bendahara, dan ketua menerima laporan kas dari bendahara, kemudian end. Selanjutnya, spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Nama dokumen, bukti penerimaan pendaftaran. Fungsinya sebagai bukti penerimaan anggota, sumber anggota, tujuan sekretaris, frekuensi setiap pengisian pendaftaran, medianya kertas, jumlahnya 2 lembar, dan bentuknya formulir pendaftaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, spesifikasi sistem berjalan dokumen keluarannya, bukti laporan akhir bulan. Jadi bentuk laporan akhir bulan ini dia tidak menggunakan terkomputerisasi karena masih sistem manual. Jadi hanya seperti ini saja. Sumbernya bendahara, tujuan ketua, frekuensi setiap akhir bulan, media kertas, jumlah 1 lembar, bentuknya dalam buku. Jadi di sini untuk selanjutnya saya akan menyampaikan apa itu permasalahan pokok dalam transaksi keuangan UMKM Keluarga Khatulistiwa Pontianak berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan terhadap UMKM Keluarga Khatulistiwa. Masalah yang kami dapatkan pada UMKM ini yaitu proses pendaftaran kas masih dilakukan secara manual sehingga proses pencatatannya kurang terstruktur, efisien dan akurat. Terus keduanya, dokumen yang dicatat secara manual banyak menggunakan ruang penyimpanan. Jadi untuk telah kami dapatkan masalah pokok ini, kami memecahkan masalahnya berdasarkan permasalahan pokok pada UMKM Keluarga Khatulistiwa. Pemecahan masalah penulis harapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada di antaranya yaitu 1. Menggunakan sistem kas sederhana sebagai alat bantu untuk mempercepat proses pencatatan laporan kas agar proses laporan kas menjadi efektif, efisien, dan akurat. Keduanya, dengan sistem informasi memudahkan dan menghemat ruang penyimpanan dokumen. Jadi, setelah kami dari presentasi ini, kesimpulan dari kami yang kami dapatkan dari hasil riset yang kami lakukan terhadap sistem informasi akuntansi pada UMKM Keluarga Khatulistiwa, maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut. Kita dapat memahami sistem berjalannya UMKM dalam catatan laporan keuangan pada pembukuan dengan jelas.
Keduanya, perancangan menggunakan activity diagram yang membuat rancangan dapat menggambarkan seluruh tahapan kerja yang mengandung aktivitas. Ketiganya, dalam sistem perancangan pembukuan UMKM masih kurang dan mudah hilang atau rusak dalam catatan data dan transaksi keuangannya. Oke, baik, terima kasih. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Hasil riset dan pembahasan penelitian, maka saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah menumbuhkan kebiasaan UMKM untuk membuat catatan keuangan dengan sistem terkomputerisasi sehingga dapat mengolah dan menyimpan data yang digunakan. 2. Sebagai pertanggungjawaban untuk memperkuat laporan yang telah dibuat, perlu ada fasilitas dan komunikasi yang baik dengan pembina UMKM. 3. Untuk melakukan pelatihan guna meningkatkan keterampilan atau kualitas profesionalisme UMKM khususnya di bidang manajemen keuangan. 4. Menyarankan kepada UMKM melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi pada bidang usahanya. Berikut adalah daftar pusakanya. Dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademi Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informatika Akuntansi, dosen Rizky Anissa M.Com yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian atau buku. Para anggota kelompok yang membantu membuat buku ini. Sekian, terima kasih.